itu keempirisan dari masalah yang sifatnya tidak relatif. Nah, oke, untuk yang referensi, karena saya kira referensi akan sangat mudah Bapak Ibu pahami, kita lanjutkan saja di tujuan penelitian. Tujuan itu adalah solusi terhadap masalah. Nah, sehingga apabila Bapak Ibu itu memiliki tulisan, memiliki karya ilmiah atau memiliki tujuan dalam penelitiannya itu, misalnya ada pada sekolah A misalnya, pada siswa A misalnya, atau pada subjek, maka sebetulnya yang perlu Bapak Ibu pengaruh X terhadap Y pada subjek ini perlu diketahui atau dianalisa. Nah, yang ini ada pada latar belakang masalah. Jadi apa urgensinya, kepentingannya, apa pentingnya pengaruh X terhadap Y pada subjek ini, sehingga perlu diketahui atau dianalisa. Nah, itu. Maka solusi terhadap masalah ini sebetulnya adalah kata kunci dari tujuan. Nah, itu Bapak Ibu untuk teknis penulisannya, redaksinya, nah itu yang nanti bisa kita sesuaikan. Yang penting Bapak Ibu memahami dulu esensi atau makna dari tulisan Bapak Ibu semua terkait tujuan. Oke, yang kedua setelah tadi di pendahuluan, biasanya yang kedua terutama khususnya untuk template Semnas kita ada metode penelitian. Tadi berisi rancangan, pengumpulan data, dan analisis. Oke, untuk jabarannya, selain 3 itu tadi, di jabaran metode penelitian yang tadi diminta untuk diuraikan pada template perintahkan seperti itu. Yang pertama ada jenis penelitian, yang kedua ada jenis data, yang ketiga teknik dan instrumen pengumpulan data, yang keempat responden atau informan, yang selanjutnya kelima analisis serta validitas data. Jadi Bapak Ibu pastikan di karya Bapak Ibu, di artikel Bapak Ibu itu memiliki poin-poin ini. Itu jadi Bapak Ibu harus menyampaikan jenis penelitian ini adalah, jenis data dalam penelitian ini adalah, tuh. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data juga disampaikan. Kalau teknik itu nanti berkaitan dengan metode yang disesuaikan dengan referensi Bapak Ibu. Nanti bisa kita cermati penjabarannya. Selanjutnya responden informan itu penting untuk disampaikan, karena sebetulnya responden kita ini siapa yang kita ambil datanya, atau kalau untuk penelitian jenis yang lain kita gunakan istilah informan untuk kualitatif misalnya. Kemudian analisis dan validitas data itu juga perlu disampaikan. Nah, itu apabila kemarin Bapak Ibu sudah mengumpulkan tugas yang untuk dosen pertama, untuk Pak Sulis, itu sudah berbentuk artikel. Nah, itu banyak yang sudah berbentuk artikel. Maka Bapak Ibu nanti bisa cermati apakah di tulisan saya tentang metode sudah mengandung poin-poin ke
5 ini. Karena ini yang disyaratkan untuk dituliskan dalam sesuai template Zenlas kita. Nah, jadi itu Bapak Ibu juga bisa nanti menggunakan teknik seperti ini untuk penulisan tesis, karena di tesis juga memiliki poin-poin apa saja yang harus disampaikan sesuai dengan bab masing-masing. Nah, untuk kuantitatif, Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya biasanya analisisnya regresi, korelasi, uji T, uji F, dan lain-lain. Banyak sekali bentuk-bentuk pengujian untuk analisa kuantitatif. Kemudian instrumennya mungkin terdiri dari kuesioner, atau mungkin selain itu ada tes, atau mungkin juga menggunakan dokumen, karena beberapa data itu bisa diambil diantaranya dengan beberapa instrumen ini. Jadi instrumen itu adalah alat untuk mengambil data. Nah, ini biasanya yang digunakan untuk jenis penelitian yang kuantitatif. Meskipun mungkin ada eh, instrumen lain yang bisa digunakan, karena bisa kita menggunakan instrumen wawancara juga sebetulnya untuk kuantitatif. Yang penting yang membedakan adalah penyajian datanya. Oke, untuk validitas data yang kita peroleh, nah biasanya di penelitian kuantitatif, validitas data itu berdasarkan kesahihan atau berdasarkan kevalitan instrumen. Nah, sehingga kalau instrumen kita valid, maka data yang diperoleh adalah data yang valid. Nah, sehingga seringkali untuk penelitian kuantitatif, kuesioner itu diuji terlebih dahulu atau dianalisis terlebih dahulu. Apakah kuesioner itu sudah memenuhi syarat uji validitas? Jadi kuesioner kita eh, diuji supaya kita tahu nanti hasilnya itu menghasilkan data yang valid. Nah, makanya untuk kuantitatif seringkali sebelum mengambil data, maka kita diminta dulu untuk menguji kuesionernya. Nah, itu. Untuk tes itu juga perlu pengujian atau legalitasnya. Apakah tes yang kita eh, berikan pada subjek kita sesuai atau belum. Jangan sampai misalnya ternyata metode atau materi yang digunakan untuk mengajar itu misalnya temanya tentang budaya, tetapi tesnya tentang sumber daya alam. Nah, misalnya seperti itu. Sehingga perlu diuji, dicek, termasuk legalitasnya, apakah tes ini sudah sesuai dengan perangkat pembelajaran kita. Ter, eh, Termasuk juga untuk dokumen. Legalitas dokumen itu juga penting untuk datanya bisa kita gunakan. Misalnya kita gunakan hasil raport atau kita gunakan hasil laporan yang lain. Nah, itu biasanya untuk melihat validitasnya digunakan legalitasnya. Oke, untuk model atau untuk analisis kualitatif, Bapak Ibu eh, bisa menggunakan analisis, contohnya model Miles dan Habermas. Kemudian ada model Spradley.
kemudian ada grounded teori, fenomenologi, etnografi, termasuk deskriptif, naratif, dan lain-lain yang berdasarkan referensi. Nah, ini penting. Ini nanti juga menjadi salah satu poin penting dalam tugas kita di mata kuliah ini. Nah, instrumen penelitiannya itu yang untuk kualitatif, yang pertama adalah peneliti, karena kita sebagai alat ukur paling penting dalam penelitian kualitatif. Bisa yang selanjutnya adalah panduan wawancara, kemudian mungkin ada tes, ada dokumen, ada pedoman observasi, dan seterusnya, forum group discussion, dan seterusnya. Karena di beberapa hal ini kita bisa mendapatkan data. Nah, khusus untuk yang kualitatif ini, model-model yang digunakan untuk analisis itu sangat banyak. Sebetulnya sama juga dengan kuantitatif, memiliki beberapa pilihan untuk analisis, ya tentu disesuaikan dengan kebutuhan tujuan penelitian kita tadi yang di awal, sehingga kita membutuhkan data itu dianalisa dengan teknik apa. Nah, itu teknik yang paling umum, ini yang sering digunakan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, untuk kualitatif ada salah satu teknik ini yang sering bisa digunakan dengan waktu yang relatif lebih singkat daripada model yang lain, yaitu deskriptif naratif. Jadi menggunakan teknik menarasikan atau menjelaskan tentang apa yang kita teliti. Nah, kemudian yang paling penting sama sebetulnya juga untuk kuantitatif, kualitatif juga sama, Bapak Ibu. Kata kunci penting adalah berdasarkan referensi. Nah, sehingga Bapak Ibu memerlukan satu referensi minimal yang Bapak Ibu gunakan sebagai pedoman analisis. Jadi Bapak Ibu wajib memahami model analisis ini melalui referensi. Bagaimana model analisis Miles misalnya, bagaimana model analisis Spradley. Nah, digunakan referensi supaya teknik analisis yang Bapak Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan model yang Bapak Ibu gunakan. Kalau grounded teori, apa yang harus dilakukan? Fenomenologi, tahapan apa yang perlu peneliti lakukan, dan seterusnya, termasuk etnografi, deskriptif naratif. Apakah analisis yang saya lakukan sudah sesuai dengan teori tentang model tersebut? Referensi tentang deskriptif naratif, Bapak Ibu juga perlu gunakan supaya analisis yang Bapak Ibu lakukan nanti sudah sesuai dengan referensi yang ada. Jadi untuk kualitatif terutama basic referensinya ini harus kuat atau harus ada. Tuh, dan berdasarkan model atau teknik analisis ini yang di poin pertama, maka nanti instrumen penelitian itu Bapak Ibu pasti akan bisa menyesuaikan. Gitu. Yang ketiga tentang validitas. Kalau validitas di penelitian kualitatif itu bisa dilaksanakan dengan triangulasi atau dengan legalitas data, dokumen,
atau legalitas mungkin informan. Nah, itu karena kalau kita menunjukkan informan kita adalah misalnya kepala sekolah dan seterusnya, maka Bapak Ibu harus memastikan jangan sampai apa yang kita sampaikan, sasaran kita terkait subjek tadi kurang atau tidak tepat. Begitu. Termasuk sama juga dengan apabila subjeknya guru, sekolah, kelompok tani, kelompok ternak, dan seterusnya, atau kelompok-kelompok sosial yang lain. Begitu, Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk triangulasi khusus di metode untuk yang kualitatif. Triangulasi karena ini bagian dari validitas dan ini salah satu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, bahkan ini disyaratkan di template-nya untuk tadi validitas data. Nah, triangulasi ini perlu Bapak Ibu pahami untuk yang arahnya ke kualitatif ada beberapa pilihan atau bagian pembagian. Yang pertama triangulasi sumber. Jadi ini berbagai sumber informasi. Jadi Bapak Ibu saya contohkan, kalau Bapak Ibu meneliti yang diteliti itu misalnya siswa, kemudian siswa diwawancara untuk Bapak Ibu ambil informasinya, maka hasil dari wawancara itu apabila sudah Bapak Ibu bentuk menjadi sebuah tampilan data, maka Bapak Ibu perlu melaksanakan triangulasi apakah data yang disampaikan oleh siswa itu betul atau relatif kurang tepat. Nah, bagaimana cara triangulasinya atau melihat kevalidannya? Yang pertama dengan menggunakan sumber informasi yang berbeda. Misalnya, siswa menyampaikan bahwa fasilitas belajar kurang, maka kita triangulasi. Apakah menurut Bapak Ibu guru juga seperti itu? Apakah menurut staf juga seperti itu? Nah, apabila Bapak Ibu guru yang lain juga menyampaikan bahwa fasilitas itu dirasa kurang, maka data kita sebetulnya sudah mengalami triangulasi. Atau juga boleh menggunakan triangulasi metode. Artinya Bapak Ibu bisa menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda. Jadi untuk mengambil data tentang fasilitas, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan wawancara, lalu bisa menggunakan observasi, bisa menggunakan studi dokumentasi untuk mentriangulasikan hasil wawancara. Seandainya siswa menyampaikan fasilitas belajar ini sudah sangat baik atau sudah baik, maka Bapak Ibu bisa menggunakan contoh kalau dokumentasi mungkin bisa menggunakan rekapan alat-alat atau media atau fasilitas yang ada di sekolah misalnya. Nah, itu untuk mentriangulasi, memastikan bahwa data yang kita peroleh itu benar karena tidak hanya berasal dari satu sumber data, tidak hanya berasal dari satu metode pengumpulan. Kemudian ada triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti ini berarti menggunakan beberapa peneliti untuk mengambil data yang sama. Jadi saya contohkan kalau seperti contoh awal tadi, seandainya siswa 1 saya wawancara, maka
di beberapa poin tertentu dibutuhkan peneliti lain untuk juga melakukan pengambilan data tentang apa yang saya butuhkan. Nah, itu jadi saya wawancara tadi tentang fasilitas belajar, kemudian kita bisa validasi dengan eh, wawancara melalui dosen lain, atau mungkin dosen lain menggunakan metode yang lain. Boleh. Jadi kita wawancara, dosen lain mengecek dokumentasi, atau dosen lain atau peneliti lain itu melaksanakan observasi dan seterusnya. Yang ketiga, triangulasi menggunakan teori, yaitu kita gunakan perbandingan teori, perspektif teori, terutama yang relevan dengan apa yang kita ambil informasi atau datanya. Oke, jadi triangulasi ini Bapak Ibu tidak harus semuanya ada dalam satu penelitian. Boleh dipilih untuk variabel tertentu, untuk fokus tertentu, itu bisa menggunakan triangulasi yang berbeda-beda. Yang penting dipastikan adalah informasi yang kita peroleh itu tidak hanya berasal dari satu, baik itu satu sumber atau satu metode. Nah, itu yang kita hindari supaya data kita ada pembandingnya menggunakan triangulasi. Nah, maka sebetulnya Bapak Ibu untuk menyusun artikel, seandainya penelitian Bapak Ibu sifatnya kualitatif, maka Bapak Ibu harus bisa menentukan. Karena kualitatif ini biasanya menggunakan istilah fokus penelitian, maka Bapak Ibu tentukan untuk fokus penelitian saya, misalnya ada 2 atau 3, untuk fokus 1, data yang saya peroleh dengan metode yang di atas tadi, lalu triangulasinya apa yang saya lakukan. Nah itu, atau apa yang peneliti lakukan, itu harus bisa Bapak Ibu semua tentukan, karena itu nanti butuh untuk disampaikan. Dan apabila penelitian Bapak Ibu itu memerlukan ujian, maka biasanya triangulasi ini juga menjadi bahan diskusi dalam ujian. Apa yang Bapak Ibu sebagai peneliti lakukan. Nah, itu sehingga penting untuk mencatat atau menuliskan tentang hal ini. Nah, saya lanjutkan bahasan tentang model Miles-Haberman dan Saldanha. Ini yang karena masih berkaitan dengan kualitatif tadi. Nah, inilah Bapak Ibu salah satunya yang tadi saya tekankan sesuai dengan referensi untuk model terutama di metode penelitian untuk teknik analisisnya. Jadi Bapak Ibu perlu untuk berpegang pada referensi untuk teknik analisis. Sebetulnya sama untuk penelitian kuantitatif juga seperti itu. Untuk penelitian pengembangan juga seperti itu. Bapak Ibu perlu pedoman atau perlu pegangan referensi terkait teknik analisis. Nah, untuk teknik analisis model Miles, Huberman, and Saldanha yang saya sampaikan ini terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data. Nah, verifikasi ini kaitannya untuk pembentukan penyusunan kesimpulan
hasil analisis. Jadi bukan kesimpulan hasil penelitian, tapi kesimpulan analisis. Jadi itu. Nah, model ini sudah berbeda kalau Bapak Ibu nanti mungkin bisa cermati dari referensi, model ini sudah memiliki perbedaan dengan model Miles dan Haberman. Jadi ini adalah pengembangan, upgrade dari analisis model Miles dan Haberman dalam penelitian kualitatif. Kenapa ini yang saya sampaikan? Karena model analisis ini yang sangat banyak dan paling umum menurut saya, yang dari artikel-artikel atau dari jurnal-jurnal yang saya pernah baca, itu banyak yang menggunakan model analisis ini untuk kualitatif. Yang awalnya dulu dinamakan model Miles dan Haberman, yang sekarang yang lebih baru itu pengembangannya dari analisis Miles dan Haberman itu adalah model Miles, Haberman, dan Saldanha. Jadi penulis buku tentang teknik analisis ini sudah berkembang. Nah, bedanya mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menganalisis dengan analisis ini atau sudah pernah membaca model ini, kalau model Miles dan Haberman itu terdiri dari yang pertama reduksi data, kemudian penyajian dan verifikasi atau kesimpulan. Nah, itu ada sedikit perbedaan, di mana kalau yang model yang awal itu reduksi data, itu seringkali peneliti masih mengalami beberapa kekurangan atau kekeliruan dalam analisis, karena reduksi data itu sama dengan mengurangi beberapa informasi atau data yang dianggap tidak penting dalam analisis atau dalam mengkaji penelitian. Karena mereduksi itu mengurangi data, maka seringkali data-data yang dikurangi itu kurang tepat. Kadang ada beberapa data yang penting ternyata masih ikut dikurangi, termasuk dianggap bagian data yang tidak penting. Ya, saya contohkan sederhananya kalau secara teknis, Bapak Ibu kalau kita mewawancara, mungkin kita menanyakan nama, usia, alamat, dan seterusnya sebagai pembuka wawancara. Dan mungkin data-data seperti itu kalau kita ingin mencari data tentang tadi misalnya fasilitas, maka data tentang nama, alamat, dan seterusnya itu tidak kita butuhkan, sehingga data-data tersebut direduksi, tidak dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk diproses dalam analisis. Nah, seperti itu. Karena reduksi ini pengurangan, nah itulah makanya oleh Saldanha kemudian diperbaiki atau di-upgrade analisis modelnya ini dengan 4 langkah ini, pengumpulan dan kondensasi. Oke, seterusnya untuk kondensasi data itu secara teori, secara referensi yang disampaikan oleh Miles, Haberman, dan Saldanha itu terdiri dari selecting atau menyeleksi, kemudian memfokuskan, kemudian mengabstraksi, kemudian simplifying dan transforming. Nah, makanya Bapak Ibu, kenapa tadi saya sampaikan kita harus punya pedoman referensinya, karena di dalam referensi tersebut akan Bapak Ibu bisa pahami menyeleksi itu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus
kita cermati, termasuk memfokuskan dan lain-lain, dan seterusnya ini dengan menggunakan referensi, maka Bapak Ibu akan bisa memperlakukan informasi atau data yang Bapak Ibu peroleh sesuai dengan tahapan analisis. Nah, itu khusus untuk dikondensasi, maka inilah yang perlu dilakukan. Simplifying, transforming itu apa yang dilakukan. Kalau teknisnya, Bapak Ibu bisa jadi misalnya mengubah data. Transforming ini biasanya mengubah data dari bentuk narasi, dari bentuk suara misalnya karena wawancara kita rekam menjadi bentuk tulisan naratif dan nanti akan dibentuk lagi misalnya menjadi tabel. Kalau ditabelkan, maka data-data yang kita dapatkan sesuai fokus kita masing-masing akan mudah kita catat. Oke, termasuk juga teknisnya, misalnya memberi kode pada data. Informasi yang kita peroleh dari informan itu kita beri kode agar bisa dikumpulkan dengan data-data dari informan yang lain, karena bisa jadi jawaban informan itu tidak terstruktur. Nah, itu beda dengan penelitian kuantitatif yang kita sudah strukturkan pertanyaannya sehingga kita bisa jawab, bisa kita peroleh data, informasi data penelitian itu secara terstruktur. Itu kalau yang di analisis kualitatif menggunakan wawancara, bisa jadi pertanyaan yang kita sampaikan mendapatkan jawaban informasi yang tidak terstruktur, artinya tidak sama susunannya antara informan satu dengan informan yang kedua, sehingga perlu melakukan teknik-teknik dalam analisis kualitatif, terutama bisa jadi untuk keempat hal ini. Teknisnya bisa dengan cara memberi kode, memberi warna pada narasi yang kita peroleh, memberi tanda, dan seterusnya. Tuh, supaya bisa menyusun tabelnya. Oke, ini tadi tujuannya tentu saja untuk kondensasi data ini mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih ringkas dan terstruktur. Data mentah ini bisa jadi hasil wawancara, bisa jadi hasil jawaban, dan banyak lagi lainnya yang sesuai dengan instrumennya. Oke, kemudian di metode penelitian, tadi sudah saya sampaikan, peneliti wajib menggunakan atau berpedoman dengan referensi, baik yang kuantitatif, kualitatif, atau pengembangan. Nah, sehingga metode yang Bapak Ibu pilih untuk penelitian ini memiliki dasar referensi. Sama yang di atas tadi, kalau Miles yang Huberman itu tahapannya seperti apa, itu Bapak Ibu bisa pahami dengan dasar referensi yang untuk referensi yang kita gunakan. Oke, mohon maaf ada WA dari Ibu Kaprodi dan beberapa teman yang susah join. Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang Bapak Ibu saya sampaikan untuk penugasan. Oke, tugas Bapak Ibu nanti ini menyusun artikel sesuai dengan template proceeding. Jadi, Bapak Ibu nanti tugasnya adalah membuat tulisan yang disesuaikan dengan template proceeding Semnas Unikama.
template-nya sudah saya bagikan, nanti Bapak Ibu bisa gunakan untuk penyusunan artikelnya. Boleh Bapak Ibu menggunakan bahan tugas sebelumnya yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di Google Drive untuk dosen pertama. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan bahan tugas sebelumnya atau boleh menggunakan misalnya ingin menuliskan tentang hal yang lain. Kemudian Bapak Ibu nanti di tugas kita untuk tugas yang saat ini saya berikan, ini boleh minus hasil dan pembahasan. Nah, gitu karena bisa jadi nanti sebelum kita perkuliahan luring, Bapak Ibu bisa jadi belum mendapatkan hasil dan pembahasan. Boleh jadi tidak ada hasil dan pembahasannya, boleh di template-nya dikosongi saja nanti. Yang ketiga, nilai utama dalam tugas ini adalah di bagian metode penelitian dan referensi yang terkait dengan metode. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu cermati di tulisan saya ini nanti di artikel, apakah metode penelitian saya sudah sesuai dengan template. Nah, itu yang paling penting sehingga tidak ada hasil dan pembahasan pun boleh. Tapi untuk tugas berikutnya nanti kita mungkin cermati sampai ke arah hasil dan pembahasan. Oke, itu Bapak Ibu untuk tugasnya yang perlu Bapak Ibu lakukan. Nah, untuk ketentuannya, untuk tugas ini, soft file nanti mohon dikumpulkan paling lambat sehari sebelum jadwal pertemuan luring. Nanti Bapak Ibu, saya mohon dibuatkan Google Drive yang baru supaya tidak terkumpul dengan tugas yang lama. Atau mungkin Google Drive-nya yang lama boleh dipakai, tapi saya minta dibuatkan folder yang baru. Nah, seperti itu. Asal supaya tidak tercampur dengan tugas sebelumnya, karena tugas yang ini kita arahkan agar sesuai dengan template proceeding Semnas, dan di poin yang paling penting adalah metode penelitian. Nah, nanti Bapak Ibu soft file ini dikumpulkan sehari sebelum pertemuan luring, sedangkan hard filenya saya mohon dibawa pada saat pertemuan luring, nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi dan sebagai bahan konsultasi. Karena ini artikel untuk seminar nasional, nanti sesuai template itu yang dikumpulkan, saya kira untuk halamannya biasanya tidak terlalu banyak. Itu karena beda dengan artikel ilmiah untuk tesis tentunya. Oke Bapak Ibu, sementara untuk materi hari ini itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti filenya akan saya bagikan di grup kelas untuk PowerPoint-nya. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu sambil saya mengambil rekap presensi hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terutama terkait tugas supaya Bapak Ibu tidak kesusahan untuk mengumpulkan atau mengerjakannya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya langsung saja ditanyakan.
Monggo silahkan Bu Herlia. Monggo silakan Bu Herlia yang raise hand. Izin Pak, saya ingin bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ini saya baru bisa bergabung karena dari pagi di sini jaringan hilang Pak. Saya sudah berusaha di tempat lain malah terjebak hujan, saya tidak dapat jaringan juga. Jadi baru saya bergabung. Iya, monggo Pak. Ya, jadi masalah materi yang Bapak paparkan saya kurang bisa menyimak, kurang paham ya karena saya tidak ikut. Terkait tentang kegiatan nanti luring Pak, mohon penjelasannya karena kami kan berada jauh di luar Pulau Jawa ini. Mungkin bagaimana kebijakannya untuk kegiatan itu sehingga tugas yang harus dibawa ini seperti apa Pak? Ya mungkin itu saja mohon diberi penjelasan. Terima kasih. Begini Pak Nyoman, jadi sebetulnya fungsi untuk kuliah selanjutnya itu atau tujuan saya di kuliah selanjutnya itu adalah untuk Bapak Ibu bisa berkonsultasi terkait artikel yang digunakan untuk Semnas ini. Nah, tentu akan sangat memudahkan kalau Bapak Ibu secara teknis membawa hard file-nya, sehingga apabila ada saran, ada perbaikan dari saya, bisa langsung Bapak Ibu catat atau Bapak Ibu tulis, yang salah bisa Bapak Ibu coret dan seterusnya, seperti model bimbingan biasanya. Tetapi untuk Bapak Ibu yang mungkin dengan berbagai alasan atau dengan berbagai kendala bermacam-macam, nanti masing-masing yang tidak bisa sehingga menjalankan sesuai teknis yang kita rencanakan, maka bisa kita lakukan teknik-teknik yang lain. Mungkin untuk Pak Nyoman, kalau ini tentu kebijakan dari Ibu Kaprodi, mungkin Pak Nyoman bisa ikut hybrid atau daring bersama dengan pada saat luring. Lalu untuk bimbingannya mungkin bisa juga dengan soft file. Tuh, yang penting terlaksana, artinya harapan saya tentu nanti tujuan akhir kita melaksanakan kuliah ini adalah Bapak Ibu bisa menyusun artikel sesuai dengan template. Nah, seperti itu. Bisa menyajikan artikelnya dan seterusnya. Oke, seperti itu Pak Nyoman, penjelasan sementara dari saya. Untuk materinya hari ini akan saya share, nanti Bapak Nyoman coba cermati. Kalau ada yang kurang paham, boleh saya dijapri untuk ditanyakan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Oke. Ini Pak, saya izin bertanya. Tadi ternyata laptop saya mampu mendengar tapi tidak mampu berbicara. Oh gitu, silakan. Oke, Pak, ini mau bertanya terkait tema atau judulnya dari artikel itu harus berbeda dengan proposal ataukah maaf proposal tesis nggih, ataukah boleh sama? Terima kasih Pak. Oke, begini Bu Herlia, jadi seandainya jawaban singkatnya boleh beda. Nah, itu. Nah, seandainya Bu Herlia memiliki tema yang searah dengan tesis, itu kan harapannya akan membantu pekerjaan tesisnya nanti bagi Bu Herlia atau bagi mahasiswa. Seandainya akan jauh berbeda, ya boleh saja karena
seminar nasional dan tesis ini dua kegiatan yang berbeda. Nah, itu aja sebetulnya. Dan bahkan biasanya gini, Bapak Ibu, salah satu yang saya lakukan karena pekerja atau rangkaian pekerjaan saya, mungkin Bapak Ibu ada yang juga dosen, itu ada pengajaran, atau bahkan yang pertama itu penelitian, pengabdian dan pengajaran, yang dimana itu kaitannya dengan ada seminar, ada artikel jurnal dan seterusnya. Maka contoh yang saya lakukan di semester ini, di bulan ini, saya mengumpulkan artikel jurnal di salah satu jurnal. Juga saya mengumpulkan artikel seminar atau proceeding seminar di salah satu kegiatan seminar. Itu berdasarkan dari satu kegiatan saya yang sama. Nah, jadi itu saya ibaratkan nanti Bapak Ibu akan membuat tesis, juga sekarang melakukan seminar. Nah, Bapak Ibu, yang saya lakukan di jurnal yang saya kirimkan itu artikelnya semua kegiatan saya laporkan. Jadi kegiatan saya ada 3, itu saya laporkan semua misalnya untuk artikel di jurnal. Tapi yang di proceeding ini yang akan saya seminarkan, karena itu beda tempat, beda OJS, beda kegiatan, maka yang di salah satu yang di seminar ini yang saya laporkan adalah satu kegiatan saya saja di antara 3 rangkaian kegiatan pengabdian saya. Jadi pengabdian saya ada banyak kegiatan. Untuk jurnal saya laporkan 3. Untuk seminar yang saya seminarkan cuma 1 ini yang saya laporkan. Yang 2 tidak saya ceritakan. Dan itu boleh. Saya tidak bohong. Saya hanya tidak cerita saja. Nah, itu contoh seandainya Bapak Ibu kalau di saya, karena saya seringnya kolaborasi dengan bidang peternakan, di pengabdian saya ini 1, saya membuat pakan. 2, saya membuat rancangan kandang. 3, saya membuat toko online untuk produksi, menyalurkan produksi. 3 ini saya laporkan semua di jurnal saya. Saya melakukan kegiatan A, B, C, D. Tapi untuk seminar yang saya seminarkan adalah kegiatan saya pada saat melakukan pembuatan pakan. Itu yang saya seminarkan, yang lain tidak. Nah, ini kan tergantung dari level apa yang perlu saya seminarkan, apa yang perlu saya jurnalkan, seperti itu. Seandainya 3 ini nanti saya laporkan di seminar saya, yang saya sampaikan nanti akan terlalu banyak. Sedangkan 1 saja cukup, sehingga saya pilih yang ini. Mungkin teman saya juga melakukan seminar, saya pilih yang membuat kandang tak seminarkan, boleh. Saya milih karena saya orang ekonomi, yang saya seminarkan adalah pembuatan toko online misalnya. Nah, itu boleh. Jadi Bapak Ibu nanti juga boleh seperti itu. Bagian dari apa yang akan Bapak Ibu kaji di tesis, saya ambil sebagian untuk saya laporkan atau saya artikelkan sebagai artikel seminar proceeding. Sehingga apabila Bapak Ibu meneliti 4 variabel atau 3 variabel, X1, X2 terhadap Y, itu yang paling simpel. Kalau di seminar ini, boleh tidak Pak saya laporkan X1 dan Y saja? Boleh. Karena di seminar tidak ada syaratnya berapa variabel dan seterusnya. Yang penting ditulis sesuai template. Saya laporkan saja X1 terhadap Y, boleh. Atau X2 terhadap Y, boleh. Atau ternyata Pak, judul saya penelitian itu nanti tesis saya rencana X1 dan X2 terhadap Y. Apakah boleh Pak di seminar ini
saya tuliskan hubungan X1 dan X2. Boleh. Kalau di tesis nanti tidak boleh. Karena levelnya tesis lebih tinggi. Sehingga Bapak Ibu tidak boleh kalau hanya meneliti hubungan, motivasi, dan hasil, misalnya gitu. Atau yang lain-lain. Tidak dilihat pengaruhnya Pak ini, saya lihat hubungannya saja. Sehingga penelitian saya lebih simpel. Kalau di seminar ini boleh Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengambil sebagian dari rencana tesis kalau Bapak Ibu sudah punya untuk dilaporkan seminar. Saya contohkan, di tesis saya ingin meneliti tentang metode, misalnya metode A, apa saja, terhadap pasti panjang. Tapi di seminar ini saya ingin mendeskripsikan, menarasikan tentang metode A. Apakah boleh? Boleh. Karena di salah satu metode penelitian itu boleh menggunakan deskriptif naratif. Jadi Bapak Ibu menceritakan aplikasi atau menceritakan kejadian tentang metode ini di suatu subjek. Itu saja boleh. Jadi menarasikan suatu metode. Nanti kalau untuk tesis tentu itu levelnya kurang. Sehingga metode yang sudah dinarasikan ini nanti mungkin dilihat efektivitasnya, dilihat perbandingannya, dan lain-lain. Nah, sehingga Bapak Ibu perlu cermati bahwa untuk seminar nasional ini, yang pertama, levelnya tidak akan setinggi tesis. Nah, seandainya Bapak Ibu, tapi saya mau Pak yang levelnya tinggi, ya silahkan. Seperti tesis saya boleh. Nah, kalau misalnya tidak, juga sangat boleh. Ya, itu bukan berarti saya mengurangi level keilmuan atau level ilmiah. Ini hanya istilah saya saja. Meskipun nanti berbeda level, maka hasil dari Semnas Bapak Ibu nanti itu sama juga menjadi salah satu bentuk karya ilmiah. Yang tentu saja tidak harus semuanya terlaporkan sesuai dengan tesis. Kalau tesis ya sesuai dengan apa yang akan Bapak Ibu kaji, itu semuanya harus disampaikan. Untuk yang Semnas ini tidak. Ya, itu tadi yang saya contohkan. Bagi saya di pengabdian atau di penelitian, apabila ada 4 kegiatan yang saya lakukan untuk saya seminarkan, saya bisa pilih 1, 2, nah itu terkait dengan kemudahan saya melaksanakan seminar. Jadi supaya tidak terlalu susah, karena syarat untuk melaksanakan seminar, syarat untuk memiliki proceeding ini sebetulnya syaratnya adalah sesuai dengan template atau panduan. Nah, itu tentu panduan atau template kita ini untuk artikel seminar jauh lebih sedikit panduannya daripada panduan tesis yang keribetannya lebih banyak. Jadi itu Bu Herlia, monggo Ibu bisa menggunakan supaya nanti mungkin bermanfaat arahnya ke arah tesis, silakan. Kalau Bapak Ibu ingin menyampaikan yang lain, silakan. Yang penting dicermati metode penelitian atau metode yang Bapak Ibu gunakan pada artikelnya itu bisa tertulis sesuai template. Kadang karena mohon maaf, tugas kemarin yang saya cermati di beberapa tugas masih lemah di situ. Bapak Ibu tulisannya sudah banyak, yang mau disampaikan saya sudah bisa pahami dari tulisannya Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu masih memiliki sedikit kelemahan, di antaranya yaitu Bapak Ibu masih kesulitan menentukan metode penelitian. Nah, kenapa Bapak Ibu susah menulis metode penelitian ini apa sebetulnya?
tentu berkaitan dengan pemahaman Bapak Ibu terhadap metode penelitian. Makanya saya tekankan tadi, referensi itu penting. Metode penelitian A pasti memiliki referensi. Langkah apa saja yang harus dilakukan? Urutannya bagaimana? Nah, itu. Padahal Bapak Ibu memiliki keleluasaan terhadap metode ini. Kenapa? Karena dalam satu penelitian, dalam satu laporan, dalam satu artikel itu pasti tidak menggunakan semua metode. Pasti Bapak Ibu memilih metode yang tepat. Kalau ternyata nanti artikel saya ini sifatnya deskriptif naratif, menjelaskan saja, nah, maka Bapak Ibu perlu memahami metode deskriptif naratif itu yang perlu dilakukan peneliti sebetulnya apa. Sehingga Bapak Ibu nanti bisa menyesuaikan dengan waktu yang tidak terlalu panjang, bisa menyusun artikel. Karena sesuai template. Oke, mungkin itu jawaban sekaligus penjelasannya. Monggo Bu Fani, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Baik Monggo, Bapak, Bu. mohon maaf ini menyimpang dari paparan yang Bapak sampaikan tadi. Mohon izin Pak, Bapak tadi mengirim di grup tentang template proceeding dan tema dan timeline. Nah, di situ saya kok kurang paham ya Pak. Subtema artikel, tema Semnas. Oh iya, monggo ditanyakan. Ya, di situ tema artikel ilmiah bidang kan banyak gitu Pak. Terus bawahnya yang paling bawah itu sosialisasi tanggal 14, pendaftaran tanggal 22, penerimaan naskah terakhir tanggal 14 Desember, pembayaran batas akhir 28 Desember. Ini kami membayar, ini bagaimana ini Pak? Ini kami membayar atau bagaimana ini? Saya kurang paham Pak. Mungkin itu saja. Oke, baik Bu. Oke, Bu Fani, jadi untuk pelaksanaan seminar proceeding itu sebetulnya ini kan hampir sama dengan kalau Bapak Ibu nanti mengirimkan di artikel untuk jurnal. Cuma bedanya untuk seminar ini tentu Bapak Ibu nanti juga perlu untuk menyampaikan karya Bapak Ibu ini dipresentasikan, mungkin dibagi nanti yang intinya hanya menceritakan, mengisi atau membuat PowerPoint sederhana tentang tulisan Bapak Ibu. Nah, kenapa di sini itu menggunakan sosialisasi, pendaftaran yang memiliki timeline dan pembayaran? Nah, tentu ini sesuai karena ini saya berposisi sebagai dosen pengampu mata kuliah. Nah, tentu ini akan sesuai dengan kesepakatan atau sesuai dengan instruksi dari pimpinan. Gitu. Sementara Bapak Ibu yang saya tahu informasinya sebetulnya untuk kegiatan ini nanti tentu Bapak Ibu juga akan mendapatkan berbagai keuntungan, tentu bukan keuntungan ya Bapak Ibu, itu kan kalau bagi saya yang memang membutuhkan hal-hal semacam ini sebagai bagian dari pekerjaan saya. Nah, untuk Bapak Ibu nanti mungkin
beberapa manfaatnya itu akan bisa saya sampaikan di pertemuan luring berikutnya. Nah, itu tentu nanti hasil saya diskusi dengan Ibu Kaprodi dan dengan Direktur Pasca. Nah, itu kenapa mahasiswa membutuhkan mengikuti seminar ini, kan itu. Nah, untuk pembayaran tentu Bapak Ibu, pembayaran ini digunakan untuk operasional dan proses penerbitan prosiding. Itu hampir sama atau sama dengan proses penerbitan jurnal. Nah, nanti Bapak Ibu tulisannya, karya tulis Bapak Ibu ini akan diterbitkan dalam bentuk prosiding Semnas, sehingga bisa dijadikan referensi. Nah, biayanya kemarin belum disepakati. Artinya biaya yang dibebankan ke mahasiswa sebagai peserta, sebagai pemateri itu antara pokoknya maksimal 100.000. Nah, itu yang saya ketahui sementara. Nah, dan tentu saja ini disusun, kegiatan ini disusun karena mata kuliah ini baru pertama kali dengan tujuan atau goal mata kuliah melaksanakan Semnas. Nah, maka saya harap yang pertama ini sebagai pionir dan nanti akan terlaksana untuk semester-semester selanjutnya. Ini saya kira agar bisa terlaksana dengan lancar. Nah, untuk pembayaran seperti itu, dan untuk timeline tentu kita semua membutuhkan deadline untuk timeline karena kegiatan ini ya sudah direncanakan, dan kebetulan Pak Direktur menunjuk saya sebagai ketua pelaksana seminar nasional ini, dan saya terus terang saya akui beberapa poin itu masih belum finalisasi. Nah, itu finalisasi keputusan sehingga belum bisa disampaikan hari ini. Nah, insya Allah nanti di pertemuan kita luring sesuai jadwalnya nanti mungkin 2 minggu lagi beberapa poin penting yang perlu disepakati insya Allah sudah saya rapatkan untuk disepakati, terutama terkait pembiayaan, deadline, dan lain-lain. Yang penting yang pertama ini saya sampaikan dulu kesepakatan yang sesuai dengan materi perkuliahan. Nah, itu makanya itu yang penting saya sampaikan hari ini. Untuk biayanya itu Bu Fani yang sementara bisa saya infokan, kemarin belum diputuskan berapa besarannya karena saya tidak bisa memutuskan sendiri tanpa nanti bersama dengan Pak Direktur dan Ibu Kaprodi. Maka karena ini kita lakukan untuk semua sekolah pasca sarjana, baik PIPS, Magister Manajemen, kemudian di bahasa Inggris dan matematika. Jadi nanti kegiatannya diikuti oleh seluruh mahasiswa sekolah pasca sarjana, dan teknisnya nanti akan kita bagi-bagi menjadi beberapa seperti itu untuk jimit atau untuk Zoom-nya. Itu nanti teknis akan kita detailkan di pertemuan selanjutnya. Untuk biaya maksimal 100.000, pokoknya itu yang kemarin kita sepakati di awal. Seperti itu Bu Fani, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi?
Mohon izin Pak, berarti pelaksanaan Semnas ini secara daring nggih? Insya Allah ya secara daring. Nggih Pak, terima kasih infonya. Oke. Monggo Bapak Ibu terkait tugas atau apa yang saya sampaikan hari ini, mungkin kalau ada lagi yang mau ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Oke, cukup Bapak Ibu? Kalau sudah tidak ada pertanyaan, oke, nanti mohon Bapak Ibu dicermati tugasnya hari ini, karena terus terang saja ini membutuhkan waktu untuk menyusun tugas tersebut, karena berhubungan paling penting adalah dengan metode penelitian. Metode penelitian, pengumpulan data Bapak Ibu ini pasti membutuhkan planning atau rencana terkait apapun yang Bapak Ibu susun menjadi artikel. Dan Bapak Ibu boleh berkonsultasi dengan saya sewaktu-waktu. Artinya tidak harus menunggu pertemuan berikutnya. Boleh kalau ada pertanyaan, nanti akan saya bantu sebisa mungkin untuk memberi jawaban kepada Bapak Ibu. Itu karena harapan saya kita bisa melaksanakan Semnas ini sebagai satu tambahan kompetensi nanti bagi Bapak Ibu yang meraih gelar magister. Salah satunya di antaranya supaya Bapak Ibu nanti sudah berpengalaman untuk menyusun artikel, baik untuk proceeding, lalu melaksanakan seminar, dan menyusun artikel untuk jurnal. Nanti itu juga akan Bapak Ibu mungkin akan dilakukan. Oke Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya akhiri. Mohon izin saya ambil presensi. Bapak Ibu, terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Semoga tambahan tugas dari saya tidak memberatkan di antara tugas-tugas Bapak Ibu yang lain. Harapannya karena tugas kita akan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Bapak Ibu dalam proses akademik di Sekolah Pasca Sarjana Unikama. Terima kasih perhatiannya. Saya akhiri. Bapak Ibu semuanya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat web. Terima kasih Pak.